Salam, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Saya kembali menyapa saudara-saudaraku. Semoga kita semuanya tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Namun di pagi yang indah ini, sebelum kita mulai tugas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ester pasal yang ke-10. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar firman yang kami renungkan pagi hari ini kami boleh dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ada sebuah peribahasa yang mengatakan bilang begini: harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Itulah orang yang berjasa akan selalu dikenang. Hal ini dengan jelas dalam bacaan kita pagi hari ini. Dalam Ester pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang sama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pagi hari ini, dalam Ester pasal 10 ini adalah akhir dari catatan kitab Ester, yang dimana Mordekai menjadi sangat terkenal setelah menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Orang-orang Yahudi menyenang jasanya yang besar. Ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Hal ini dengan jelas dalam bacaan kita pagi hari ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebenarnya Mordekai bisa saja memilih untuk tidak peduli ketika ia mendengar rencana pembunuhan raja. Namun dia memilih untuk peduli, sebab keselamatan raja adalah keselamatan bagi semua rakyat, termasuk orang Yahudi. Mordekai juga bisa diam saja, berlindung di bawah kuasa Ester sebagai ratu, sehingga ia bisa menghindarkan mereka berdua dari pembunuhan yang dirancangkan oleh Haman. Namun Mordekai memilih untuk bertindak demi keselamatan seluruh bangsanya. Setelah mendapat kuasa dari raja, Mordekai menulis surat kepada orang Yahudi, memberi kesempatan kepada mereka untuk membela diri dari musuh mereka. Sekalipun surat itu bermaterai raja, Mordekailah yang merancang semua isinya. Terakhir, Mordekai juga mencatat semua peristiwa yang terjadi dan mendengarkannya kepada semua orang Yahudi.
lalu mewajibkan perayaan Purim untuk mengingatkan peristiwa keselamatan itu. Mordekai tidak berpikir untuk kesenangan atau kenyamanan dirinya sendiri. Malah dia berpikir dan bertindak untuk bangsanya. Baginya, hidup bukan soal kepentingan pribadi, melainkan manfaat yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Dan sekarang ini, sikap seperti Mordekai sangat dibutuhkan. Di tengah kesombongan dan keegoisan yang semakin kita melihat dengan jelas, kita membutuhkan kehadiran orang-orang yang peduli untuk berpikir dan berbuat demi kebaikan bersama. Bagi orang Kristen, itu adalah sebuah keharusan untuk kita selalu berpikir yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sebagai orang Kristen, mari kita selalu berpikir dan bertindak demi kebaikan sesama kita. Inilah inti dari kehidupan sosial di tengah-tengah bermasyarakat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini yang selalu menyadarkan kita dan menguatkan kita, agar dimanapun kita berada, kita selalu menjadi orang-orang yang menjadi berkat dan menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan tanpa pamrih atau tanpa meminta balasan. Kita harus saling menolong satu sama yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami diajarkan bagaimana kehidupan Mordekai. Mordekai adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak mementingkan dirinya sendiri, namun dia memperhatikan orang-orang sebangsanya. Dan bukan hanya orang-orang sebangsanya, tetapi juga memperhatikan keselamatan pemimpinnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menjadi orang yang benar-benar hidup saling memperhatikan satu sama yang lain, ataupun keselamatan pemimpin kami. Kami mau berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari presiden hingga sampai RT RW yang ada di seluruh pelosok-pelosok. Tuhan, Engkau memberkati dan menolong mereka dalam setiap kepemimpinan, agar bangsa ini terpimpin dan terarah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami mau memulai setiap tugas dan aktivitas kami. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami dan memberkati kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil. Dan kiranya dimanapun kami berada ya Tuhan, kami selalu menjadi berkat buat orang lain, dan kami selalu menjadi yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.